911. Saya kirim tadi ke Pademangan tuh. Oh, terus Ya, apa yang hajat saya? Ya, maksudnya Bapak tahu sih dari mana? Saya dari YouTube. Dari Nah, YouTube. saya udah 3 minggu saya perhatiin terus dari YouTube saya baca kayak. Nggak kerja, Nggak kerja, nggak punya penghasilan, tapi bisa nonton YouTube. Bisa nonton YouTube. YouTube kadang karena bisa nonton dari anak hotspot. Oh, spot. Terus apa yang tertarik dari YouTube saya sehingga Bapak maksain nih ke sini malam ini? Saya tertarik kemari karena alhamdulillah banyak orang yang berhasil. Utang sekian miliar, ya, terus masalah ya anak nggak sekolah bisa berhasil, terus yang nggak kerja nganggur bisa dapat kerjaan. Nah, itu. Nah, saya tertarik, Pak, pengen kemari kata istri saya, udah ke sana. Ya, belum ada ongkos, ngapain ke sana? Iya, belum ada ongkos. Iya. Ya. Tapi kalau Bapak japri nanti saya kirim ambulan khusus jemput Bapak. Dikasih sekarang anak dikasih anak berapa? Anak dua. Anak dua. Anak dua. Nah, dikasih anak 200. Dikasih sama anak 200. Terus anak yang pertama umur berapa? Anak kedua umur berapa? Anak pertama lahir tahun 92. 92. Yang kedua 97. 97. Udah berumah tangga semua dong? Udah dua-duanya. Oke. Sekarang Bapak di rumah tinggal sama siapa? Ya kumpul semua, jadi kumpul semua. Anak, mantu, cucu. Satu Bapak, rumah. Iya. Istri. Oke. Ya. Nah, terus? Nah, di situ saya ninggalin rumah. Rumah siapa? Rumah dari mertua peninggalan. Mertua. Berarti Bapak mau kondo dong. Ya. Nah, gitu rumah mertua tuh meninggal. Nah itu di rumah udah gubuk, udah mau rubuh kali. Tapi belum rubuh. Belum rubuh. Belum ya? Belum. Ya, yang penting belum rubuh dulu. Terus dapat warisan berapa dari penjual 25 juta modal nekat. Saya bangun rumah itu kan. Saya berhasil, saya berdiri sampai. Maksudnya Bapak punya duit berapa waktu itu? 25 juta. 25 juta. Deketin mulutnya. Itu mic-nya. Iya. Dari mana tuh 25 juta? Dari hasil warisan. Oh, warisan. Iya. Warisan siapa? Dari mertua. Mertua lagi. Iya. Rumah mertua dapat warisan dari mertua. Waduh. Berarti lo cocoknya dikuburnya sama mertua lo. Ya saya mau tinggal, katanya istri nggak usah, tungguin, katanya emak sini, katanya tua, katanya kan. Jadi saya nggak pindah-pindah kan. Akhirnya saya bangun tuh sampai berdiri. Nah di bulan 2018 tuh, nah gue gini aja, mau bayarin aja katanya. Udah saya bayarin 150 semuanya, bagi 4. Nah, Jadi rumah mertua yang saya dibayarin. Iya, kan udah meninggal tuh. Jadi duitnya dibagi ke siapa aja tuh? Uangnya ya saya bayar, saya ngebayarin. Nah tapi yang 3 lagi belum kebayar nih. Nah itu nuntut tahun ini harus dibayar, dibilang katanya. Yang nuntut siapa? Nah, itu kakak istri sama ponakan-ponakan tuh sama adik-adiknya. Kemarin dari Sabtu. Nuntut. Ya saya bilang ya pasti saya bilang gitu aja. Itu waras bisa ngomong pasti. Ya kak istri saya kok kenapa bilang berani 5 bulan lagi? Ya, pasti lah, insya Allah. Iya. Kan yang bayar Allah, Iya. bukan kita. Ngapain kita takut? Iya. Kita kadang kalau diancam-ancam suka takut. Tenang bos, jangan takut, kan Allah yang bayar. Kok kita diancam, celana dalam lo dibalik? Udah dibalik, udah. Sebalik, celana dalam barang kos dibalik. Nah, nanti lo mandi pagi. Udah saya lakukan. Mandi pagi, terus senyum 41 kali, ya. udah. Terus tahajud. Udah. Cuman ya baca Quran. Baca Quran terus terang aja karena mata saya udah nggak awas. Nah jadi 1 juz aja 2 hari itu. Karena ya. Nah saya senterin pakai HP baru jelasan tuh. Baru jelas. Bisa lancar bacanya tuh. Kalau nggak pakai lampu begini aja nggak jelas tuh baca Al-Quran, kayak baru baca belajar. Oke. Tapi pelan-pelan bisa gak 12 juz sehari? Soalnya gini ya Pak ya. Ini Bapak ingetin nih kata-kata saya. Orang yang diancem-ancem, jadi Bapak diancem nih sama orang, salah dalam Bapak dibalik, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Itu yang ngancem ntar pada meninggal. Jadi Bapak gak usah bayar warisan. Ya kan?
Itu dia udah ojok-ojok sama kakaknya, kakak istri. Ya maksudnya nanti kakaknya istri mati, jadi bapak nggak usah bayar. Berani gak? Ya. Ini manjur. Berani. Lumayan buat ngurangin penduduk bos. Orang yang suka Emang dia ngancem-ngancem. di depan manis. Hah? Di depan manis ngomongnya. Di depan manis. Di belakang untung. Gak apa-apa, makanya bapak paksain. Ini ilmu RDA ya pak. Iya. Orang yang suka ngancem-ngancem itu jangan dilawan, diancem jangan. Ngapain rugi? Ngapain? Mendingan bapak celana dalamnya dibalik. Kalau yang perempuan BH-nya dibalik. Terus bapak mandi pagi. Iya. Mandi pagi, senyum, tahajud. Bapak paksain baca Quran 12 juz. Nanti yang ngancem berapa orang? Lumayan pak, bapak tinggal melayat aja. Ntar saya kasih duit. Yang ngancem bapak berapa orang? Di mana rumah? Di rumah anak 4. Enggak, yang ngancem bapak. Oh 3. Hah? Tinggal 3 orang lagi belum dibayar itu. Iya maksudnya ngancem bapak gak tuh 3 orang? Ya, yang ngancem berapa pokoknya orang? Dibilang, yang ngancem bapak berapa orang? 1 apa 2 apa? pasti 1 orang dah. Yang itu terpengaruh dengan yang itu. Jadi yang ngancem 1 orang apa berapa orang? 3 orang yang belum bayar. Yang belum bayar 3 orang. Yang ngancem bapak berapa orang? Semuanya 3-3 ngumpul di situ. Ngancem enggak? Yang nggak ngancem, yang dosa nggak ngancem, yang apa sih yang ngancem? Diam aja itu yang ngancem, diam aja dia nggak ngomong. Iya, yang orang yang ngancem bapak. Pasti 1 orang dah yang. Ya udah, saya nyumbang 100.000 buat melayat ya. Tepuk tangan dong. Pasti mati bos. Gue seneng tuh bos buat ngurangin penduduk bos. Pegang. Kalau melayat ya. Pasti mati. Alhamdulillah. Lo paksain ya. Cara dalam dibalik. Bangunnya jam 00. Senyum. Mandi. Tahajud. Baca Qurannya harus 12 juz pelan-pelan lah. Pokoknya sampai 12 juta. Iya. Sehari 1 juta buat iya. Nanti kalau dia meninggal, lo langsung hore, telanjang bulat ya. Itu udah cerita tetangga begini. Ya, pokoknya gue masih ada hak di sini kata dia bilang kan. Dia tapi gua nginep di situ juga. Orang itu. Gua nginep. Bisa masih ada hak makan apa di situ juga nggak ada malunya kan, ya pokoknya saya masih ada hak bilang gitu. Nanti ada duitnya bos, tenang aja, lo praktekin ya. Ada lagi? Ada gitu dibilang. Nah, pokoknya kalau udah dibayar lunas, dibilang udah dibayar, gue nggak bakal nginjak sini lagi, bilang gitu. Ya udah, kan nanti gitu. dibayar lunas. Dia nggak akan nginjak kan udah almarhum. Gitu ya. Lo baca nanti duitnya ada, tenang aja. Udah nggak nginjak lagi. Ada lagi? Bayar itu Yulo sama kartu kredit. Apa? Kartu kredit sama Yulo. Punya Kartu utang kredit sama Yulo. Apa tuh? Yulo kayak online, kayak pinjol, kayak pinjol. Pinjol. Oh pinjol. Satu paket bos. Jadi orang yang bangunnya pagi jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz selama 99 hari, itu penghasilannya sebulan 10 miliar. Bapak nanti bayar warisannya, nanti bapak bayar pinjolnya sama kartu kreditnya. Nanti masih ada sisa, lumayan buat pesan kuburan di Kerawang. Ada lagi? Yang ketiga, ya anak saya udah lama, beberapa tahun tuh nggak kerja, lulus pas kuliah sampai sekarang belum kerja. Nomor 2. Terus pengen kerja. Iya, pengen kerja. Kalau bapak bisa remes alat kelamin bapak, dicolek ke anak bapak, alhamdulillah, cuma 9 hari. Tapi dia udah keluarga. Ya tinggalnya di mana dia? Di satu rumah. Ya nyolek nggak bisa. Bapak remes alat kelamin bapak. Bisa ngeremes saya bisa, tapi remesnya bisa, nyolek nggak bisa. Nyolek bisa ke mukanya mungkin. Ya nyolek. Kerja pagi ini, kerja hari ini, kerja hari ini, 9 hari nanti dia kerja. Minimal dia nggak kerja, minimal dia nanti dikerjain. Alhamdulillah kemarin dapat panggilan, tapi besok mau kerja nih nggak tahu, tapi gajinya minimal di bawah PMR gaji. Nah, lo colek alat kelaminnya ke dia, pegang ke dia, colek. Mau gaji berapa? 20 juta cukup? Cukup. Ya udah, 20 juta berarti nyoleknya 20 kali. Gitu. Kalau 50 juta, 50 kali. Dari alat kelamin bapak kecil sampai melepuh. Nah. Ada lagi? Udah kiranya, makasih banyak. Tepuk tangan dong, luar biasa. Iya. Wow. Terima kasih Bapak. Oke, silakan Ibu sekarang.
Nih, nanti buat jajan Bapak. Itu buat melayat, ini buat jajan. Kan kalau melayat mesti jajan loh. Ibu apa? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ya. punten. Nama saya Fitri dari Bapak geser, Bali. berikutnya satu, biar cepat. Pertanyaannya? Testimoni Pak Haji. Oh ya, boleh. Biar cepat ya. Saya udah 1 bulan Ya, menjalankan apa yang di YouTube Pak Haji. ya, Alhamdulillah saya praktekin selama 3 hari. ya. Terus saya dapat uang 10.500.000 tiba-tiba. Wow, tepuk tangan dong. Banyak jalanin apa? Saya tour guide Pak Tour guide. Haji. Ya. Tinggal di Bali, tour guide di Bali. Tour guide sama tour and travel. Tour and travel. Iya. Oh, jadi mbaknya meraktekin ilmu RDI apa? Dapat 10 juta. Bangun jam 00, 00. ngaji, tahajud, senyum, Senyum bisa? Iya. Gimana senyumnya? Oke. senyum, tahajud. Bu, kalau senyum itu sampai giginya kelihatan ya. Karena kalau gigi ibu nggak kelihatan, setannya nggak lari. Karena setan takutnya sama giginya ibu dan bapak. Mesti senyum. Terus Sama bangun pagi, senyum, mandi pagi, tahajud, tahajud. sholat duha, qobliyah ba'diyah, itu. Oke, jadi gini ya Pak. Saya ulangi lagi ya. Kalau Bapak pengen penghasilannya net 10 miliar, bertahap ya, namanya proses. Nggak bisa protes ya, proses itu berjalan. Paksain sedekah subuh jangan bolong, paksain. Kedua, paksain setiap hari Jumat barokah, sedekahnya khusus, namanya sedekah Jumat barokah. Ketiga, paksain bapak dan ibu kalau sholat ba'diyah qobliyahnya jangan sampai bolong. Paksain 2 sebelum subuh, 2 sebelum duhur, 2 habis duhur, 2 sebelum asar, dan seterusnya. Bisa nggak tuh? Harus bisa ya. Soalnya bapak dan ibu yang hadir di sini rata-rata kan usianya udah di atas 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Jadi udah kadaluarsa, udah expired, udah KW. Nah kalau bapak dan ibu bisa punya penghasilan sendiri tanpa kerja, tanpa usaha, tanpa, seperti ada yang tulisan di sini, hutang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Itu kebanggaan tersendiri. Jadi ibu bisa ngasih anak, bisa ngasih cucu. Dengan cara apa? Bangun jam 00. Paksain bu, jam 00 udah bangun. Minimal apa sih Ji manfaatnya bangun jam 00? Minimal tidak ada maling, tidak ada pencuri. Kenapa? Karena ibu ronda. Gitu. Jam 00 bangun, mandi, keletak-keletik, senyum, mandi pagi. Nah, paksain tahajud, paksain. Nah, kalau bisa, saya maunya baca Quran harus. Bedanya apa saja? Ibu bapak lihat di YouTube, Bapak Presiden Habibie, dia sekolah di Jerman, itu dia selalu juara 3. Tidak bisa juara 1, tidak bisa juara 2, dan selalu juara 3 terus. Juara 1 siapa? Orang Yahudi. Juara kedua orang Yahudi. Apa yang dilakukan orang Yahudi? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi. Dia tidak tahajud, tapi baca Quran kalau orang Yahudi. Kalau Pak Habibie bangun, wudhu, sholat tahajud. Kalau yang orang Yahudi nggak tahajud, dia baca Quran 12 juz setiap hari, 12 juz tiap hari. Nah dia juara 1 dan juara 2. Itu yang baca Qurannya dari 00 sampai Matahari terbit besok kan bisa. nggak bisa. Kan 10 miliar net. Saya maunya 10 miliar. Buat ibu pasti dapat bu, karena kan tamu-tamu saya udah dipraktekin. Kayak Roni, kayak Haji Marco. Itu waktu dia datang ke sini 7 bulan yang lalu, itu dia punya kontrakannya cuma 6. Tapi sekarang kontrakannya berapa tuh?
21. 21. Dulu Haji Marco waktu datang ke sini nggak punya ruko. Sekarang rukonya 15. 15 rukonya. Dulu Roni waktu dia datang ke sini omset warungnya cuma 20 juta per hari. Sekarang omsetnya Roni warungnya tiap hari 600 juta. Masa ibu sama bapak nggak termotivasi? Emang yang di jalan ini di mana? Di rumah. Kalau bapak dan ibu udah kesini bisa di sini. Terus emang yang di jalan ini susah? Enggak lah. Orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Nah, coba jalanin. Ji kalau gue non muslim, ya kan udah ada contohnya di TikTok, di YouTube. Bapak dan ibu bisa lihat. Siapa namanya? Pak Hotman Paris Hutapea, kaya raya tajir melintir. Nanya Pak Ji, Ya, kalau seandainya bangunnya jam 00 lebih gitu kalau setengah boleh. Tapi besok kalau bisa jam 00 bangunnya. Misalkan bapak dan ibu kesiangan, bangun di jam 1, boleh. Jangan langsung, waduh, gua enggak ada, boleh. Kan masuk kita kalah sama Allah. Allah punya sifat apa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Masuk kita udah tenang aja, Allah tuh maklum. Yang penting bapak bantu saya ngedur tuh apa namanya? Di Jos selama 99 hari. Pak Haji, kalau perempuan kan mens. Kebetulan kan nih udah pada lapuk semua. Apa pada masih mana men? Saya lihat kan udah pada lapuk, ya kan? Nah, bisa dah gitu. Lapuk tuh apa bahasa Indonesianya lapuk tuh? Udah tepok. Oh, udah bulukan. Oh iya. Yang mana yang bulukan? Kayaknya ibu doang deh yang bulukan. Yang lain kayaknya enggak deh. Ibu doang. Semangatnya Pak Ji ya? Ah? Semangatnya belum buka ya? Iya. Jadi maunya saya Pak, Bu. Kenapa saya maksain ibu mesti bangun jam 00 sama bapak? Karena bapak usianya udah di atas 30, udah di atas 40, udah di atas 50, udah di atas 60, udah di atas 70, udah di atas 80. Nah, usia di atas itu 50 tahun ke atas itu sakit-sakitan. Dan tidak ada orang yang bangun jam 00 punya penyakit, nggak ada. Nggak ada. Mau asam urat, mau diabetes, mau kolesterol, mau rematik, mau encok, nggak ada jam 00. Kenapa? Karena udah diuji sama nenek kita. Jadi nenek kita, kakek kita, zaman dulu tidak ada orang mati karena diabetes. Karena nggak ada penyakit diabetes zaman dulu. Kenapa? Karena orang zaman dulu mandinya itu pagi, jam 00 udah mandi. Malah kalau ibu nggak percaya, nenek kita dulu kalau yang petani itu sebelum azan subuh dia udah nuntun kerbonya ke sawah mau ngebajak. Kalau yang istrinya udah sisiran, udah seritan, hordeng udah dibuka tuh sebelum azan. Kenapa lahir ke cucunya ini sekarang bangunnya siang? Udah gitu nggak pernah mandi lagi. Kalau libur, kalau kerja baru mandi. Aduh. Nah, coba paksain. Ya. Terakhir, tadi ada yang ngomong HP. Nih, paksain ya. Bisa gak kalau bangun tidur sebelum kakinya turun ke lantai, pada saat kita bangun tidur yang dicari Allah, jangan yang dicari HP. Kita kan bangun tidur dicari HP. Mana nih HP? Gak boleh. Harusnya yang dicari Allah dulu. Terima kasih Allah, terima kasih. Pagi ini saya, suami, saya, istri, anak-anak, cucu kalau ada, dikasih umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang. Kalau masih ada pasangan, pernikahan panjang. Ini aja dulu, paksain. Nanti setelah itu baru senyum, mandi, paksain Pak, saya maunya pokoknya tahajud. Paksain Pak kalau bisa baca Quran. Bisa gak Bapak dan Ibu paksain baca Quran?
Pelan-pelan, lumayan Pak, Bu, buat tabungan kita dikubur. Jadi nanti dikubur kita terang. Daripada Bapak dan Ibu ngaji, majelis taklim, nggak salah juga, bagus banget. Tapi dia maksain nggak baca Quran 12 juz. Nggak ada majelis taklim maksain baca Quran 12 juz. Dia cuma ngajarin baca Quran doang. Bagus nggak? Bagus banget. Tapi lebih bagus lagi kalau kita target 12 juz deh. 12 juz deh. Gitu. Atau ibu ngumpul nih, pengajian, bagus, nggak salah. Tapi dia maksain nggak bangun jam 00? Enggak. Cuman di sini doang yang maksain bangun jam 00. Tapi kan contohnya banyak. Ekonominya naik, pelan-pelan naik. Yang tadinya karyawan, kan kita punya tamu, Pak. Dia jadi kabid. Kalau Bapak dan Ibu pernah kerja di kantor, ada yang namanya kabid. Kabid tau gak kabid? Jabatan kabid. Kepala bidang, kabid. Dia diturunin sama perusahaannya jadi staf. Diturunin lagi sama perusahaannya jadi anak perusahaan. Jadi udah jadi kabid, kepala bidang, diturunin lagi jadi staf. Udah jadi staf, diturunin lagi di anak perusahaan. Dia nanya, Pak Haji, bisa gak saya jadi kabid? Saya maunya kamu jadi kepala kantor cabang. Hah? Kepala kantor cabang? Gue aja naik di perusahaan induk aja udah bersyukur. Gimana gue mau jadi kepala kantor cabang? Maksud kamu apa? Kan tamunya Pak Haji kan ada ketua DPR RI, ketua MPR RI. Kalau yasinan saya diajak dong, dikenalin. Nggak usah, ngapain? Udah, kamu nanti pasti ketemu ketua MPR RI, pasti ketemu. Dari mana ceritanya? Ah, saya nggak tahu dari mana ceritanya. Dia lakukan tuh Pak ilmu RDAY Pak. Dari anak perusahaan, kerja di anak perusahaan tuh udah dikotakin Pak, udah dikotakin apa namanya itu? Jadi udah enggak, ya maksudnya udah nggak mungkin lah, udah jadi anak perusahaan. Jadi kalau kerja di induk gajinya 12 juta, kalau kerja jadi anak perusahaan mungkin gaji separuh lah, 6 juta. Dia lakukanlah ilmu RDAY, dia naik jadi karyawan di pusat, kepala di kantor wilayah Kanwil. Dia praktekin ilmu RDAY, dia jadi kabid, kepala bidang lagi. Dia praktekin ilmu RDAY, sekarang jadi kepala kantor cabang, KKCAP, kepala kantor cabang. Nah kemarin dia ketemu, besok dia mau ada di IMI, Ikatan Motor Indonesia. Salah satunya ada ketua MPR Pak Bambang Susatyo. Ketemu tuh. Nah maksud saya, ini bisa, maksud Bapak dan Ibu nggak bisa. Jadi jangan mengharap gini, Pak Haji anak saya belum kerja, pasti kerja. Jangan bilang anak saya belum kerja, pasti nanti kerja. Tapi gajinya kecil, pasti nanti suruh meraktekin ilmu RDAY. Anak Bapak kan baru ngelamar, ini udah digencet Pak. Turun loh jadi staf, turun loh ke bawah lagi jadi anak perusahaan. Saya baru ketemu kemarin di Seafood Santosa di Alam Sutra. Dia curhat, ngobrol sama kita. Kok bisa Yus? Nggak tahu juga gue. Namanya Ayus. Jadi dia kerjanya di Jam Sostek. Tahu Jam Sostek? Nah, jadi dia kerja di anak perusahaannya. Namanya PT PT Bijak. PT Bijak deh. Paling bawah. Naik jadi karyawan Jam Sostek, naik lagi jadi kabid, sekarang dia jadi kepala kantor cabang Jam Sostek. Wow, tepuk tangan dong. Mau tahu kenapa dia diturunin, Bapak dan Ibu? Nah, jadi dia lagi jadi kabid, dia sakit tumor batang otak. Dari 7 pasien tumor batang otak plus hidrosipalus, jadi dari 7 rumah sakit RSPAD Gatot Subroto, Ayus Fadilah ini salah satunya yang hidup, yang 6 mati. Praktek ilmu RDAY Pak, tenang aja. Akhirnya karena sakit nggak bisa dong jadi kabid, turun dong jadi staf.
Karena sakit ya turun lagi di bawah. Nah dia lakukan tuh ilmu RDAY, alhamdulillah sembuh total. Mau tahu orang yang sembuh Pak? Ciri-ciri orang sembuh adalah satu, dia harus bisa ngerokok. Karena orang ngerokok tuh orang yang sehat. Kalau yang nggak ngerokok nggak sehat ya. Kata saya, Anda tapi jangan dituruti. Ini kan kita internal kan. Kalau sampai bocor di YouTube ya alhamdulillah. Jadi Ayus Padilah tuh ngerokok, sekarang udah bisa ngerokok Pak. Sakit tumor batang otak. Karena kalau dia nggak ngerokok orang sakit kan. Nah sekarang dia naik tuh jadi staff. Sekarang jadi kabit lagi. Kemarin ketemu saya di seafood di Sentosa di Alam Sutra. Dia bilang makasih Ji ilmu RDAY. Kenapa? Ucapan adalah doa. Yang mana gue ngucap? Kan jadi kepala kantor cabang gue. Mana ada orang sakit tumor batang otak bisa jadi kepala kantor cabang, ya kan? Nah, sekarang jadi kepala kantor cabang Jam Sostek. Tepuk tangan dong, luar biasa. Nah, mau saya kalau dia bisa, kenapa Bapak dan Ibu nggak bisa? Harus bisa. Ada lagi tamu saya sakit kanker payudara stadium 3C, kepala Kejaksaan Tinggi Surabaya. Alhamdulillah tuh sembuh. Ada lagi sakit TBC tulang, perempuan, badannya kurus. Karena TBC tulang berarti patah lah. Kita potongin sapi, hidup. Nah, ada lagi yang sakit kista lever. Kista lever, dokter udah angkat tangan, dipotongin kerbau, tedong bungo, sembuh. Nah, Bapak dan Ibu, bisa gak Bapak dan Ibu menghindari kista lever? Jangan suka egois. Orang yang suka egois, bonus dari Allah penyakitnya itu. Mau tahu egois? Egois itu kalau kita di keluarga ada perkawinan anak atau keponakan, dia maunya jadi panitia. Dia maunya yang nyari baju seragam. Dia maunya yang ngatur-ngatur. Tuh, egois. Biasanya kalau egois anaknya cuma satu. Nah, jangan deh, nanti penyakitnya itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, hari ini saya pesan harus paksain bangun jam 00 biar Bapak dan Ibu sehat. Karena Bapak dan Ibu saya lihat umurnya udah kadaluarsa semua, udah expired semua. Sayang dong kalau kita sakit-sakitan, ya kan? Minimal yang repot saya juga gitu loh. Ya kan kalau saya praktekin kayak tadi malam Bapak dan Ibu lihat di YouTube gak? Saya ngeluarin 500.000 loh. Ibu-ibu tuh yang tengleng tuh yang dengkulnya oplak tuh. Saya suruh ngerokin di belakang, emang gue suamiin lu. Tapi gue nurut aja tadi malam tuh. Tapi kan bisa jalan tuh tadi malam. Ya kan kalau lihat di YouTube tadi malam, ibu-ibu tuh yang pakai baju hitam. Iya, tadinya oblak. Habis sembuh dia joget, habis joget ambruk di situ. Aduh. Habis ambruk sambil pegangan gue lagi. Aduh. Tapi sehat. Nah, mau saya kita sepakat ya, yang ada hadir di sini, nanti kita pulang, nyampe di rumah besok, paksain, jangan tidur terlalu malam. Tapi kalau Bapak dan Ibu memang nggak bisa tidur, mandi jam 00 juga langsung boleh, daripada nanti ketiduran, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, Bapak dan Ibu harus jam 7, jam 8 udah tidur. Buat apa Bapak dan Ibu begadang-begadang kalau penghasilannya kecil? Jangan begadang. Pak Haji, aku nggak bisa tidur. Bisanya tidurnya jam 2. Pasti bisa tidur pakai ilmu RDE. Mau tahu caranya? Kalau udah jam 7 malam, copot celana dalam Bapak dan Ibu, ikat di kepala. Nanti Bapak pasti malu keluar kamar. Malu keluar dari rumah. Gak mau nongkrong di pos ronda, gak mau ngobrol sama tetangga. Kan palanya pakai celana dalam, malu lah. Aja kelentak-lentik di kamar tidur. Alhamdulillah. Iya maksudnya, kan orang kadang nanya, Pak Haji aku gak bisa tidur. Susah, aku kalau tidur tuh minimal
Jam 12 baru tidur, tenang, ada ilmu RDAY. Apa tuh? Salah dalam yang kita lagi pakai, copot, taruh di kepala. Nanti kan bapak dan ibu malu kan keluar dari kamar, malu sama anak, malu sama mantu, kalau misalkan ya kan. Akhirnya di kamar ngapain iseng? Tidur. Bangunlah jam 12, copot salah dalamnya, cantelin, mandi. Habit biasain gitu. Nah, saya maunya Pak, bisa nggak bisa paksain baca Quran. Mau sejus dulu, mau 2 juz dulu, pokoknya baca Quran dulu. Paksain baca Quran dulu. Paksain baca Quran dulu. Paksain baca Quran dulu. Bisa? Bonusnya apa sih kalau kita baca Quran Pak? Nanti kita dikubur, kuburan kita terang. Nanti kalau terang, bapak dan ibu tarik kabel buat teman-temannya yang pada kuburannya gelap. Yalah Umar. Tadi sampai mana pertanyaannya? Testimoni. Oh testimoni, Iya. lanjut aja. Iya, dan saya niat ke sini untuk mau ini ya, saya punya banyak masalah, tapi katanya Pak Haji bukan masalah ya, anugerah. Anugerah ya. Jadi saya dapat anugerah dari Allah dan sekarang sudah terselesaikan semua. Alhamdulillah. Mbak, kalau boleh, ini tadi ada yang japri saya, bisa gak mbaknya testimoninya berdiri biar yang belakang bisa natap alat kelamin mbaknya. Coba sini. Coba. Gimana coba? Mbaknya gimana? Maksudnya anugerah apa yang terselesaikan, yang udah terselesaikan? Apa contohnya? Ya. Terus mbaknya meraktekin ilmu RDAY apa? Kok anugerahnya bisa terselesaikan? Coba. Sedikit aja. Ya, saya dikasih anugerah sama Allah ya, titipan anak. Dan waktu itu saya ada problema. Anak saya ini dibawa mantan suami saya ke India. Dan dia bilang seperti ini, saya nggak bakalan nemuin kamu sampai anak ini umur 18 tahun. Tapi karena saya lihat YouTube-nya Pak Haji, saya yakin, saya sedekah ya, bangun jam 00, sholat tahajud dan ngaji. Belum sampai ke sini, mantan suami saya nelpon, kamu di mana? Saya di base, mau ke RDAY. Pulang kamu ke Bali. Saya sudah di Bali. Tepuk tangan dong. Mbak, kalau boleh, Mbak meraktekin ilmu RDAY apa? Kok mantan bisa bisa pulang atau bisa ingat ke mbaknya? Mbak meraktekin yang mana? Minimal biar yang hadir sini minimal bisa nyontek deh, mbaknya meraktekin. Yakin. Yakin. Saya bilang gini, nggak bakalan sampai 18 tahun pasti kembali, anak-anak saya pasti kembali, saya gitu, yakin. Dan kan sodako ya, tiap sodako subuh saya alhamdulillah sodako subuh itu selalu rutin. Kalau bapak nggak percaya dia yakin, bapak intip teteknya coba. Yakin ada yang di bawah apa di sini? Di sini yakin ada di sini. Nah coba intip teteknya, wakilin satu aja. Bulat Pak, jadi kalau yakin tuh Pak, mesti bulat. Kalau bulat dilempar, cut, mantul. Tapi kalau lonjong dilempar, cut, mantul kanan, mantul kiri. Harus bulat, dan bulatnya yakinnya kalau bulatnya harus keras. Emang kalau lengket, nempel, kalau lembek dilempar, nempel tuh, nggak balik kan lembek. Jadi bapak harus keras. Ada kata pasti ya. Kita ini kebiasaan ngomongnya semoga sih. Makanya saya kadang gregetan. Kalau nggak mudah-mudahan, jangan dong. Yakin. Iya, jadi katanya pasti. Dan bapak kalau ngomong pasti, takutnya bapak di EC itu diejek. Bapak jangan keluar suara aja dulu. Memang kata-kata pasti ini di luaran sana nggak populer.
Hanya di RDAY populer. Kenapa? Karena di RDAY penduduk sama hewan banyakan hewannya. Karyawan sama hewan banyakan hewannya. Makanya kita pede ngomongnya. Bener. Pasti punya mobil Isuzu Elf Long buat anak-anak yatim. Pasti masjid kebangun. Pasti. Emang yang bangun masjid ini siapa? Pak Kiai Yusuf Mansur. Apa saya SD Impres? Boro-boro duitnya kalah banyak sama dia ya kan? Panggil aja, bangun masjid tuh, bangun tuh. Dia nunjuk orang namanya Indra Wijaya bangun tuh masjid. Haji Dwi bangun. Tapi kan kalau nggak ditunjuk sama Pak Kiai dia nggak mau bangun juga kan? Nah, jadi ngomong pasti kerja anaknya, pasti kerja. Nah kalau bapak dan ibu pengen punya ruko, pasti punya ruko. Saya nggak setuju bapak dan ibu harus kerja dulu, ikut multi level marketing. Aduh kelamaan bos. Yakin dulu aja, pasti punya ruko, pasti punya penghasilan sendiri. Pasti di hari pensiun saya punya gaji sama seperti saya kerja, atau 5 kali dari gaji saya yang dulu saya kerja. Pasti itu dulu diyakinin. Kenapa bapak-bapak suka nggak yakin? Karena bapak-bapak lihat kanan, lihat kiri. Kacamata kuda aja pak fokus. Pasti. Coba mbaknya bantu saya. Yakinin dulu ke ibu-ibu, ke bapak-bapak. Gimana ngeyakininnya bahwa pasti dia pulang. Pasti dia ngubungin saya. Yakinnya gimana? Ngeyakinin itu. Coba. Tepuk tangan dulu dong biar semangat. Ya, jadi saya yakin, terus sedekah gitu ya, sedekah subuh, dan saya bilang yakin, sodako itu kan nolak bala ya. Jadi gini, Bismillah, saya yakin anak pulang dan nggak ada bala yang datang sama saya. Itu jadi saya yakin pulang gitu, dan saya baca 9 kali ya, seperti kata Pak Haji, yakin pulang gitu 9 kali. Ya alhamdulillah pulang. Tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Jadi bapak dan ibu, memang saya maksain ke tamu-tamu RDAY, sedekah subuh paksain deh. Mau berapa sedekahnya? Mau 100.000 per hari. Mau kalau 100.000 berarti 30 hari cuma 3 juta. Pak Haji aku nggak punya uang. Ya udah. Bisa gak bapak dan ibu untuk supaya hajatnya terkabul, coba makannya sekali aja sehari. Yang 2 kali, yang ketiga kali buat sedekah subuh. Pak Haji, kalau sehari makan saya lemes. Mending lemes terkabul apa badan sehat nggak terkabul? Mendingan lemes lah tapi terkabul. Jadi maksain. Misalkan bapak dan ibu ngerokok sebungkus, bisa gak ngerokoknya setengah bungkus? Setengah bungkus lagi buat sedekah. Pokoknya sedekah subuh maksain. Bukan kata saya loh, saya kan maksain, tapi kan udah dipraktekin sama mbaknya dari Bali. Pada saat dia sedekah subuh, kamu ngomong apa pada saat sedekah subuh? Mantan suami anak-anak pulang. Mantan suami anak-anak pulang, iya. Sambil sedekah subuh gitu. Iya. Nah, bapak dan ibu mau latihan dulu gak supaya kayak dia terkabul? Jadi suami ibu sama anaknya suruh minggat dulu. Maksudnya biar kayak gini, ini manjur. Bagus mau duit aja Pak Haji. Hah? Mau duit aja. Siapa? Suami sama anak udah adem aja kan. Terus? Ya, mendingan dapat duit aja gitu 1 miliar gitu kan, lebih bahagia. Tapi disesuaikan dulu muka ibu pantas gak 1 miliar? Oh pantas, ya. Kirain kurang baut. Terus mbaknya meraktekin, ada lagi gak meraktekin ilmu RDAY selain sedekah subuh? Mbaknya meraktekin ilmu apa terkabul? Yaitu tahajud. Tahajud. Bangun jam 00. Iya. Senyum. Iya. Bapak dan ibu udah ada belum yang meraktekin bangun jam 00? Udah ada? Udah. Habis bangun ada gak yang meraktekin senyum 41 kali? Udah? Meraktekin senyum? Bapak bisa senyum? Bisa? Gimana senyumnya?
Ini aja kalau gigi. Eh? Lihat gigi. Lihat gigi. Pak, kalau bapak memang senyumnya susah, ibu senyumnya susah. Bapak dan ibu buka celana dalam, nanti lihat alat kelaminnya kan senyum. Lucu. Maksud saya, jangan hidup ini dibikin sulit. Jangan hidup ini dibikin sulit. Bikin mudah aja. Yang tadi kayak atau gaya apa aja lah. Oh jadi mbaknya Udah praktekin jam 18 itu ya, nggak boleh sedih, nggak boleh mikir. Ya itu juga saya praktekin. Jangan mudah ngeluh. Itu. Terus emosi. Iya, jengkel, mancing jengkel, ya, berdendam, cemburu, ya. Cemburu ya. Ya, jadi ibu nggak boleh cemburu. Kebanyakan perempuan yang hobinya cemburu pasti rumahnya ngontrak. Orang yang perempuan cemburu pasti rumahnya serem. Jangan cemburu. Kita suka cemburu, jangan. Apalagi buka HP suami, jangan. Udah biarin. Kan kita suka pengen tahu. Iya kepo. Biasanya kalau orang suka kepo, suka buka-buka HP suami, pengen tahu passwordnya suami. Suaminya passwordnya udah ada password 1. Nanti sama suami dibikin lagi password 2. Jadi 2 password. Udah dia langsung bikin status. Ya Allah, ketimbang password tadi bikin status. Janganlah, nanti nggak punya rumah. Pak Haji, aku kok suka buka-buka HP punya rumah. Ya sekarang bentar lagi lo ngontrak. Dan pasti ngontrak. Oh iya, tepuk tangan dong. Wow. Jangan, nggak boleh. Biarin aja HP-nya suami mau apa aja jangan. Kadang kan suami suka nulis, kita para istri suka ngintip-ngintip begini. Janganlah, ngapain? Emangnya lagi main galasin. Jangan. Udah biarin aja lo mau ngetik apa, masa bodoh. Iya, kita ini suka pengen tahu. Suami lagi mandi, HP-nya dibuka. Suami lagi tidur, HP dibuka. Sebenarnya nih Pak, saya ngomong begini tidak ada maksud apa-apa. Saya cuma nyindir ibu-ibu yang ada di ruangan sini. Yang kesindir ya, kalau yang gak kesindir sih nggak apa-apa. Nah, coba deh hilangin. Soalnya sayang Pak. Kalau kita udah dikasih sama Allah rezeki yang luar biasa, semua rezeki sama Allah kasih sama. Kenapa kok gue pisah sama laki gue misalkan? Kok gue rumahnya ngontrak? Kok gue begini? Tinggal introspeksi aja. Makanya Bapak dan Ibu saya mau kalau bisa Bapak dan Ibu punya rumah sendiri 1000 meter. Berarti yang punya kontrakan kasihan dong. Enggak lah, kalau bisa ibu-ibu ngontrak aja. Kan. Hah? Jangan. Lah ini yang pada punya kontrakan tadi ijab biar kontrakannya penuh. Ini kan salah satunya penghuninya ada di ruangan sini. Makanya jangan egois. Kita nggak boleh egois sama anak. Nggak boleh egois. Terutama sama ring 1. Ring 1 tuh anak. Jadi kalau sama anak kita mesti sayang. Harus sayang dan sayang. Terus apa lagi Mbak? Ini pertanyaan Pak Haji, gimana caranya biar mantan suami itu nggak licik gitu loh? Gampang. Soalnya ini nyuruh saya pulang ke Bali ini ada maunya. Maunya apa dia? Anak-anak di atas namakan dia. Anak-anak. Saya suruh tanda tangan anak-anak atas nama dia. Dan saya tahu planningnya dia itu anak-anak ini mau dimasukin agamanya dia. Gampang lah Mbak. Mbaknya colek, taruh di mulut mbaknya, nggak akan kejadian. Nanti nggak akan kejadian. Apalagi nanti kalau mbaknya bisa ketemu suami, colek alat kelamin mbaknya atau remas buat salaman, niat jahatnya gugur ya. Salaman, niat jahatnya gugur ya. Nanti gugur. Dia nurut apa mbaknya aja. Mbaknya ngomong apa aja dia nurut ya.
bisa begitu. Pak, ini yang sangat luar biasa ilmu RDI. Apa tuh? Ilmu kearifan lokal. Apa-apa balik lagi ke alat kelamin. Apa-apa balik lagi ke alat kelamin. Kenapa? Karena bapak-bapak lahirnya dari alat kelamin seorang ibu. Makanya ibu yang pernah melahirkan itu dia melakukan apa aja pasti terkabul. Asal dia udah pernah ngelahirin. Makanya bapak-bapak kalau dimarahin sama ibu-ibu, bapak-bapak periksa dulu tuh alat kelamin ibu-ibu oblak apa enggak. Kalau oblak manjur karena pernah ngelahirin gitu. Jadi mbaknya manjur, seorang ibu manjur. Mbaknya udah ada di grup belum? Belum. Ya udah, mbaknya kalau belum di grup japri, ntar saya kasih tuh. Kalau yang udah di grup nanti saya kirim di grup. Dahsyatnya seorang ibu yang pernah melahirkan. Nah, jadi dia melakukan apa aja pasti terkabul. Nah, ibu praktekin gitu. Tapi ibu tidak bisa sumpah serapah ke seorang laki-laki yang punya anak. Nah, nggak boleh. Mentok, ada tektok. Jadi ibu buat hajat ke anak. Nah, coba nanti ibu nanti remes salaman sama suami. Niat jahat kamu gugur ya, nanti gugur. Ya. Oke, mumpung alat kelamin kamu masih ulen, bukan jos. Kalau jos nonjok. Masih